min 1 dan 3 harus 3. Nah, di sini buatlah contoh jawaban masing-masing 2 soal pada materi berikut, yaitu materinya perkalian bersusun pendek. Nah, di contoh soal 1 yaitu ada 28 kali 13. Nah, 28 dikali 13 sama dengan 364. Nah, di sini ada langkah pengerjaannya. Yang pertama, 84 diperoleh dari 3 dikali 8 sama dengan 24, ditulis 4, disimpan 2. Nah, habis itu 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, diambil ditambah 2, ditulis 8. Nah, 28 diperoleh dari 1 dikali 8 sama dengan 8, jadi ditulis 8. Nah, 1 dikali 2 sama dengan 2, ditulis 2. Nah, hasilnya 364. Nah, yang kedua ini ada soal 45 dikali 16. Langkah pengerjaannya yaitu 270 diperoleh dari 6 dikali 5 sama dengan 30, ditulis 0, disimpan 3. Nah, habis selanjutnya 6 dikali 4 sama dengan 24, ditambah 3, ditulis 27. Nah, terus 45 diperoleh dari 1 dikali 5 sama dengan 5, jadi ditulis 5. 1 dikali 4 sama dengan 4, ditulis 4. Nah, hasilnya yaitu 720. Jadi 45 dikali 16 adalah 720. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah perkalian bersusun panjang. Nah, di contoh 1 itu ada angka 39 dikali 24. Baiklah, di sini ada penyelesaiannya, yaitu 39 dikali 24, yaitu sama dengan, yang pertama kita kerjakan yaitu adalah 4 dikali 9. Penyebut dari 4 dikali 9 itu adalah satuan dikali satuan. Hasilnya yaitu 36. Nah, selanjutnya 4 dikali 30. Kenapa bisa disebut dengan 30? Karena angka pertama yaitu adalah puluhan. Dan angka kedua yaitu adalah penyebutannya adalah satuan. Nah, berarti 4 dikali 30 sama dengan 120. 4 itu satuan, 30 itu puluhan. Berikutnya 20 dikali 9 yaitu 180. 20 itu puluhan, 9 itu satuan. Ini 20, ini 9. Karena ini angka di awal. Berikutnya yaitu 20 dikali 30. Puluhan dikali puluhan. Hasilnya 600. Nah, hasil dari 39 dikali 4 yaitu adalah 936. Nah, di sini ada contoh soal kedua, yaitu 67 kali 32. Penyelesaiannya sama kayak contoh nomor 1, yaitu 67 dikali 32 yaitu 2 dikali 7. 2 dikali 7 satuan dikali satuan. Hasilnya 14. Nah, berikutnya 2 dikali 60. Karena dia angka pertama makanya dia disebut puluhan. Nah, 2 dikali 60 sama dengan 120, yaitu satuan dikali puluhan. 30 dikali 7 sama dengan 210, yaitu puluhan dikali satuan. Nah, berikutnya karena dia mengambil angka sama depan, yaitu 30 kali 60, yaitu puluhan dikali puluhan. Hasilnya 1.800.000. Nah, dari perkalian 67 kali 32 yaitu 2.144.000. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah pembagian bersusun pendek. Nah, di sini ada 108 bagi 18. Penyelesaiannya seperti 108 bagi 18. 108 bagi 18 itu hasilnya 6. Jadi kita tulis di sini 6. Nah, 6 dikali 18 itu hasilnya 108. Jadi pembagian akhir itu adalah 0. Jadi sisa pembagiannya 0.
Nah, dan yang kedua itu ada contoh soal 425 bagi 25. Penyelesaiannya seperti contoh yang di samping, yaitu 425 dibagi 25, 42 dibagi 25 yaitu 1 berisi 19 ditulis jadi 1. Nah, jadi 1 dikali 25 itu 25. Nah, jadi 25 dibagi 5. 25 dibagi 5 yaitu 5. Nah, 5, jadi kita tulis di sini 5. Jadi 5 dikali 25 sama dengan 125. Sama dengan per 125 kurang 125 yaitu 0. Jadi sisa pembagiannya selesai. Jadi 425 bagi 25 yaitu adalah hasilnya 15. Baiklah, selanjutnya yaitu ada pembagian bersusun panjang. Nah, 290 bagi 10 yaitu penyelesaiannya seperti 290 bagi 10 yaitu 200 bagi 10 sama dengan 20. Nah, 20 dikali 10 sama dengan 200. Nah, jadi dikurang. 290 kurang 200 berarti 90. 90 bagi 10 hasilnya 9. Nah, 9 dikali 10 hasilnya 90. Ditulislah di sini 90. Per hasilnya 0. Sisa pembagian pun selesai. Terus di sini ada 450 bagi 25. Nah, penyelesaiannya seperti contoh di sebelah, yaitu 400 dibagi 25 hasilnya 16. Ditulis di sini 16. 16 dikali 25 hasilnya 400. Jadi 450 dikurang 400 hasilnya 50. 50 dikurang 25 hasilnya 2. Ditulis di sini 2. Nah, 2 dikali 25 hasilnya 50. Jadi 50 dikurang 50, pembagian sisa 0. Pembagian itu selesai. Dibagi 2 itu tidak bisa. Jadi 21 dibagi 2 tidak bisa. 14 dibagi 2 bisa. Jadi 7 diturunkan ke sini, 21 diturunkan ke sini, dan 14 dibagi 2 itu adalah 7. Pembagian berikutnya yaitu dibagi 3. 7 dibagi 3 itu tidak bisa. 21 dibagi 3 itu dapat 7. 7 dibagi 3 itu tidak bisa. Jadi 7 diturun ke sini. Pembagian akhir itu adalah 7. Jadi 7 dibagi 7 hasilnya 1. Jadi nilai KPK dari 14 ke 128 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 hasilnya adalah 18. Nah, contoh yang kedua itu adalah tentukan nilai KPK dari 12, 20 dan 30. 12, 20, 30 dibagi 2 itu semuanya bisa dibagi. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, di pembagian berikutnya dibagi 2 lagi. 6 bisa dibagi 2 hasilnya 3. 10 bisa dibagi 2 hasilnya 5. 15 dibagi 2 hasilnya tidak bisa dibagi karena ganjil. Jadi 15 diturunkan. Nah, di pembagian berikutnya itu pembagian 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 5 dibagi 3 itu tidak bisa. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, di pembagian terakhir itu dibagi 5. Dimana 1 itu diturunkan karena sudah pembagian akhir. 5 dibagi 5. 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi nilai KPK dari 12,
kita bagikan menjadi kita bagi dengan angka 2, yaitu 40 bagi 2 20, 60 bagi 2 30, 100 bagi 2 adalah 50. Nah, berikutnya kita bagikan 2 lagi. 20 dibagi 2 10, 30 dibagi 2 15, 50 dibagi 2 5. Nah, kalau kita bagikan 2 lagi itu sudah tidak bisa ya. Jadi kita selesaikan. Jadi nilai PB dari 40, 60, 100 adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, tentukan nilai PB dari 12, 35, 50. Nah, 12, 35, 50 dibagi 2, hasilnya 12 bagi 2 sama dengan 6. 35 tidak bisa bagi 2. 50 bagi 2 sama dengan 25. Jadi 35 sama 25 sudah tidak bisa dibagi 2 lagi. Jadi nilai PB dari 12, 35, 50 adalah 2. Baiklah, di sini segitiga yang dimana mempunyai 3 buah sisi yang sama panjang, yaitu panjang ruas garis AB, BC, CA. Nah, dan segitiga juga mempunyai 3 buah sudut yang sama besar, yaitu ABC, BCA, CAB. ABC, BCA, CAB. Nah, segitiga juga mempunyai 3 buah simetri lipat, yaitu 1 simetri lipat pertama, C sebagai sumbu simetri maka A bertemu dengan B. Yang kedua itu A bertemu dengan B. Nah, yang kedua itu ada simetri lipat kedua, yaitu A sebagai sumbu simetri maka B bertemu dengan C. Nah, yang ketiga itu ada simetri lipat ketiga, yaitu B sebagai sumbu simetri maka A bertemu dengan C. A bertemu dengan C. Baiklah, di sini ada beberapa sifat layang-layang. Yang pertama itu ada sisi AD, terus sisi BC, terus sisi CB, dan sisi BA. Nah, dan yang kedua itu ada memiliki 4 buah titik sudut, yaitu A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Nah, ada juga yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu panjang sisi AD, terus BC, dan panjang sisi A ke B dan B dan C. Nah, ada juga sepasang sudut sama besar berhadapan, yaitu DAB, DA ke B, dan DC ke B. Yang ini mempunyai 1 simetri lipat, yaitu A bertemu dengan C, A bertemu dengan C, dan B bertemu dan BD sebagai sumbu simetrinya. Nah, ada juga persegi panjang. Sifat persegi panjang memiliki 2 buah sumbu simetri putar, yaitu putaran pertama yaitu A ke C, A ke C, dan B ke D, C ke A, habis itu D ke A, D ke A. Habis ini putaran kedua yaitu dari A ke A, terus B ke B, C ke C, D ke D. Sifat-sifat persegi juga ada memiliki 2 buah sumbu simetri lipat, yaitu simetri lipat pertama A bertemu dengan D, A bertemu dengan D, B bertemu dengan C, dan A bertemu dengan B, D bertemu dengan C. Dari
sifat-sifat segi panjang juga dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Yang pertama, ini tempat persegi panjang pada posisi awal. Dari posisi awal balik persegi panjang ABCD menurut garis KL. Ternyata persegi panjang dapat menempuh bingkainya secara tepat sehingga AD menempati BC. Dari posisi awal, baiklah persegi panjang ABCD menurut garis MH ternyata sisi AB dapat menempati sisi DC, sehingga persegi panjang ABCD dapat menempati bingkainya. Dari posisi awal, putaran persegi panjang ABC setelah putaran 180, ternyata persegi panjang dapat menempati bingkainya secara tepat sehingga sisi AB, sisi CD. Nah, persegi panjang juga memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu sisi AB, terus sisi DC, sisi BC, sisi AD. Nah, selanjutnya yaitu ada memiliki 4 buah sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku, masing-masing tiap sudut 90 derajat, yaitu A, B, C, dan D. Nah, ada juga nih masing-masing diagonal sama panjang, yaitu diagonal BD, B dengan B, terus A dengan C. Nah, yang di sini diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang, yaitu diagonal AO, terus OC, dan OB, dan OD. Dan yang terakhir itu ada trapesium. Nah, sifat-sifat dari trapesium memiliki 4 buah sisi, yaitu 1 sisi AD, sisi A sama D, sisi 2-nya itu adalah D sama C, sisi 3 itu adalah C sama B, dan sisi BA dan sisi B dengan A. Mempunyai 2 buah sisi sejajar yang tidak sama panjang, yaitu sisi tidak sejajar itu adalah A sama D, sisi C sama D tidak sama panjang dengan sisi AB dan sisi DC. Nah, memiliki juga 4 buah titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Trapesium juga mempunyai sudut-sudut di antara sisi sejajar besar, yaitu 180 derajat. Sekian penjelasan UTS matematika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.